Tips mengetahui ustadz sunnah atau bukan. Jadi kalau ngomongin ustadz sunnah berarti maksudnya adalah ustadz salafi ya, bukan sunnah artinya ustadz sunnah, ustadz wajib, ustadz makruh, enggak. Sebenarnya pertanyaan seperti ini sudah ditanyakan kepada Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Beliau menjawab, kita melihat seseorang itu dari al-wala dan al-baroknya. Dengan siapa dia itu berteman, dengan siapa dia itu bersikap. Misalkan ada seseorang yang berteman selalu dengan orang-orang ahlus sunnah wal jamaah, kumpulnya dengan ustadz-ustadz salafi, berarti insya Allah dia termasuk dari ustadz-ustadz salafi. Tapi kalau dia itu nyamannya berkumpul dengan para ahlul bid'ah atau orang-orang yang memiliki syubhat di dalam dakwahnya, ya bisa jadi dia termasuk di kalangan mereka. Karena akan sulit kita melihat ada seseorang yang salafi, ahlus sunnah wal jamaah, bermudah-mudahan untuk gabung, kumpul-kumpul, ketawa-ketiwi dengan ustadz-ustadz yang ada syubhat di dalam pemikirannya. Ada pepatah Arab yang mengatakan, at-tuyur ala ashkaliha taqa. Burung-burung itu akan bergabung dengan burung yang sejenisnya. Misalkan ada burung merpati, dia akan main dengan burung merpati. Jarang kita lihat burung merpati nyaman dengan burung elang. Demikian juga ustadz-ustadz seperti ini. Kita lihat ustadz-ustadz ini temannya sama siapa? Berteman di dalam dakwah ya, bukan berteman di dalam kehidupan nyata. Mungkin dia punya teman-teman di kehidupan nyata, tetapi di dalam dakwah dia melakukan warbaro dengan siapa? Kalau dengan ustadz-ustadz salafi juga, berarti insya Allah dia termasuk dari ustadz sunnah atau ustadz salafi. Kalau tidak, berarti dia itu bukan termasuk dari ustadz salafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan-kawan, kembali lagi kita di channel M-Bot Official. Kawan-kawan semua, di beberapa hari terakhir viral mengenai salah satu ustadz salafi wahabi yang dia mengajak debat seorang Gus, lebih tepatnya yaitu adalah Gus Ajir Obaidillah, yang mana beliau menantang Gus Ajir berdebat dengan bahasa Arab, full bahasa Arab. Tetapi apa yang terjadi? Ustadz salafi wahabi tidak bersedia. Itulah kawan-kawan. Dan ini hari makin kelihatan siapa sebenarnya salafi wahabi. Dimulai dari channelnya Harry Pras, kowar-kowar mengenai ajaran manhaj salaf, ternyata mereka tidak mengikuti imam, tidak mengikuti para madzhabul arba'ah. Kemudian dilanjutkan lagi beberapa ustadz, beberapa entah itu tiktoker yang berubah menjadi ustadz atau ustadz yang berubah menjadi tiktoker. Pada intinya kawan-kawan, mereka sangat tidak mau diajak berdebat. Sehingga mereka mengeluarkan alasan-alasan untuk memuluskan otak mereka. Di antaranya yaitu larangan untuk tidak duduk-duduk dengan ahlul bid'ah dan yang lain-lainnya. Oke kawan-kawan, di video kali ini kita akan mendengarkan kajian dari Ustadz Adi Hidayat mengenai seputar sunnah dan bid'ah. Maksud dan tujuannya apa? Supaya kita tidak menjadi wahabi salafi. Simpel saja. Supaya kita tidak terpapar dengan pemahaman penyimpangan mereka. Itu saja. Oke, tidak perlu lagi berlama-lama di depan. Langsung kita simak video ini sampai akhir. Penting didudukan karena sekarang banyak orang memberikan penilaian tapi tidak mengerti hakikatnya apa. Dalam semua hal, dalam segala hal, dalam bidang apapun, ketika Anda ingin menilai sesuatu, maka pahami dulu maksudnya. Jangan-jangan Anda komentari tapi Anda tidak mengerti arahnya. Baik. Sekarang apa itu bid'ah? Kita bagi dulu pada dua bagian. Pertama secara bahasa. Pendekatan linguistik dulu, secara etimologi, secara bahasa, lughatan apa yang disebut dengan bid'ah. Dia berasal dari kata bada'a yabda'u. Asalnya ini. Tahan. Kemudian kita turunkan ke bawah. Dari sini mendapatkan perluasan makna jadi ibtada'. Ibtada'. Pelan-pelan. Bada'a itu artinya sesuatu yang baru yang tidak pernah ada petunjuk atau bahkan contoh sebelumnya. Jadi kalau Anda menemukan sesuatu yang baru, nggak ada petunjuknya sebelumnya. Tidak ada contohnya. Bahkan tidak ada bahannya. Itu disebut dengan bada'a, kata kerjanya, verbnya, subjeknya disebut dengan badi'a. Badi'a. Yang mampu menghadirkan sesuatu tanpa contoh, tanpa petunjuk, bahkan tanpa bahan sebelumnya.
Karena itu kalimat badi' dalam Al-Quran atau bahkan turunan hadis dan bahasa Arab hanya ditujukan pada Allah saja. Allah. Bahkan Allah menetapkan dirinya badi'. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 117. Paling kiri di pertengahan. Badi'us samawati wal ard. Badi'us samawati wal ard. Allah lah yang menghadirkan langit dengan segala turunannya dan bumi. Pelan-pelan. Ketika Allah hadirkan langit dan bumi itu, Allah tidak butuh contoh. Allah tidak butuh petunjuk. Dan tidak ada bahan-bahan hasil makhluk yang lainnya. Atau yang dipertuhankan. Gak ada. Jadi kalau Allah berkehendak menjadikan sesuatu, tanpa bahan jadi. Jadi seketika. Kun fayakun. Kun, saya ingin itu, jadi. Nah, kalau ada seseorang misalnya, di luar aspek ketuhanan, seperti manusia, atau siapapun makhluk, ingin menghadirkan sesuatu yang baru, tanpa contoh, tanpa petunjuk, tapi masih ada bahannya. Ada bahan sebelumnya. Maka kalimatnya berubah dari bada'a jadi ibtada'a. Jadi, misal, taruhlah ini papan tulis belum pernah ada. Tiba-tiba ada orang misalnya berkreasi bikin papan tulis. Tapi pertanyaannya, bisa tidak bikin papan tulis tanpa bahan? Kun, oh papan tulis misalnya kan, fayakun, mustahil. Kalau Allah itu pasti, tapi makhluk itu mustahil. Maka orang yang membuat papan tulis, dia butuh kemudian papannya, tripleknya, ada besinya, ada murnya, ada macam-macamnya. Apakah semua itu ia buat sebelumnya? Tidak. Maka membuat sesuatu yang baru atas dasar ada bahan sebelumnya, walaupun tanpa petunjuk cara pembuatannya dan tanpa contoh sebelumnya, itu dalam bahasa Arab disebut dengan ibtada'. Paham? Baik. Orangnya disebut dengan mubtadi'. 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 Nah, asal kalimat ini dua-duanya itu netral. Positif. Badi', mubtadi', netral. Hasilnya, ya, hasil kreasinya disebut dengan bid'ah. Bid'ah. Masya Allah. Langit itu bid'ah. Bumi itu bid'ah. Dalam pengertian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala badi', tanpa contoh sebelumnya, tanpa petunjuk, bahkan tanpa bahan-bahan yang ada. Jadi. Jadi secara bahasa kita katakan Allah badi', Allah pencipta, kreasi, kreator langit dan bumi tanpa contoh, tanpa petunjuk, tanpa bahan. Maka langit disebut bid'ah, maka bumi disebut bid'ah, hasil penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Awas, jangan kaget nih, harus paham dulu. Nanti Anda berdiskusi dengan teman yang tidak tahu materi ini, langit bid'ah. Dosa. Wah. Tuh, antum dari ujung kepala sampai ujung kaki bid'ah. Bid'ah. Kenapa? Diciptakan tanpa bahan sebelumnya, tanpa petunjuk, bahkan tanpa contoh sebelumnya. Ya, bahannya Allah yang bikin sendiri, tanah Allah yang buat sendiri. Maksudnya Allah tetapkan jadi. Segalanya Allah tetapkan jadi. Jadi setiap yang jadi ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sifatnya disebut dengan badi', kata kerjanya bada'a, hasilnya disebut apa? Bid'ah. Paham? Nah, demikian ketika manusia berkreasi, ini masih netral kata-katanya, masih umum. Ketika ada orang-orang berkreasi, berinovasi, bikin ini, bikin itu, tidak ada sebelumnya. Ya, nih Thomas Alva Edison, dikisahkan konon kemudian meneliti lampu dan seterusnya. Ya, dari mana Thomas Alva Edison? Halo? Wah, ada orang yang berkreasi konon katanya dari Jawa Barat, Kang. Baik, bapaknya namanya Edi. Ya, baik. Sedang nonton Piala Thomas, lupa anaknya mau lahiran. Thomas kan bulu tangkis dulu kan, main bulu tangkis, lupa begitu lahiran dikasih tahu. Maka begitu dilihat, Masya Allah siapa namanya? Itulah sekarang saya nonton Piala Thomas sebutnya Thomas. Kan saya lupa Alpa, kan? Dia Edison, anaknya Edi, Thomas Alva Edison. Itu kisah guru saya dulu, hanya sekedar ingin mencairkan suasana, ya. Tidak seperti itu. Dia bikin penelitian. Berkali-kali gagal lagi sampai kemudian menginspirasi jadi lampu. Contoh, ketika jadi lampu itu belum pernah ada sebelumnya, maka lampu itu bid'ah. Handphone, dulu tidak ada handphone, ya semua komunikasi verbal sampai tiba-tiba muncul. Sekarang ada yang touchscreen, ada yang macam-macam dan sebagainya. 3315 sudah nggak laku,
Baik, bawa itu kan dan seterusnya. Nah, ketika itu muncul itu disebut dengan bid'ah. Sesuatu yang muncul, yang baru, yang tidak ada sebelumnya dengan inovasi-inovasi yang sangat tajam. Kata-kata ini awalnya netral. Nah, sekarang apakah setiap kalimat ini kalau dibawa ke ranah pengertian agama akan sama pengertiannya? Maka para ulama membuat turunan yang kedua secara istilah. Anda kalau ngaji kitab pasti Anda temukan dogotan wastilahan. Secara bahasa dan istilah. Ini penting. Karena istilah ini memberikan batas. Mau dibatasi apa pengertian bid'ah ini? Apakah dalam pengertian urusan dunia atau dalam pengertian urusan agama? Kalau Anda ingin memahami bid'ah dalam urusan pengertian dunia, maka kalimatnya bisa netral. Tapi kalau Anda memahami urusan bid'ah dalam pengertian agama, maka ia boleh jadi memiliki pengertian yang tidak sama dengan paham sebelumnya. Mengerti sampai sini? Awas, awas ya. Nanti dalam agama pun akan dibagi lagi. Nanti kita akan masuk pada turunan. Sunnah misalnya. Nanti dalam turunan pengertian agama, sunnah bisa beda-beda lagi. Apakah sunnah dalam istilah fiqih? Apakah sunnah dalam istilah usul fiqih? Ataukah sunnah dalam istilah ilmu hadis? Anda akan temukan perbedaan lain antara sunnah di usul fiqih dengan sunnah dalam fiqih. Beda antara sunnah pengertian di fiqih dengan sunnah dalam ilmu hadis. Tapi kita kembalikan dulu ke sini, jika disebutkan bid'ah dalam pengertian istilah syariat, agama, maka yang dimaksudkan itu bukan seperti yang tadi dijelaskan. Karena ukuran penjelasan syariat mesti melihat keterangan pemberi syariat itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diteruskan lewat Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau urusan syariat saya tidak bisa mengarang. Tidak bisa mengarang, tidak boleh. Mengarang hanya ada dalam pelajaran bahasa Indonesia. Ya, di syariat tidak. Ketentuannya lihat di Al-Quran ataukah di penjelasan Al-Quran disebut dengan hadis. Baik, siapa yang menyampaikan hadis? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa pengertian bid'ah dalam urusan syariat sehingga kami bisa bedakan dengan pengertian-pengertian dunia?" Sebab kalau Anda tarik pengertian dunia ke urusan syariat, bisa repot nanti ibadahnya. Karena semua boleh. Oh, itu salatnya pakai bahasa Arab. Orang Arab, saya mau orang Indonesia pakai bahasa Indonesia saja. Allahu Akbar, baru. Itu bid'ah. Memang inovatif. Salah. Paham? Baik. Allahu Akbar. Udah kebanyakan kiri duluan. Saya mau kanan duluan. Allah. Kadang kaki naik dikit. Muncul lagi. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dia cuman kepalanya doang. Tangannya kemana? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Contoh. Kalau semua perkara urusan dunia ditarik ke dalam urusan agama, maka para ulama mengatakan setiap orang akan mudah melakukan dan mengerjakan apa yang ia inginkan. Maka tidak teraturlah urusan agama itu kemudian. Jelas sampai sini? Baik. Turunkan ke sini. Kita akan bahas tentang turunan ini dengan menurunkan ayat-ayatnya. Boleh saya hapus dulu? Alhamdulillah. Baik ya. Baik silakan Pak. Jazakumullah khair. Boleh Pak. Masya Allah. Sebentar Pak. Ini teman-teman, materi ini penting. Saking pentingnya, polisi aja susah ngapusnya tuh. Ya. Jazakumullah. Silakan Pak. Masya Allah. Apa saya bilang? Iya Pak. Lebih mudah nangkep penjahat dibandingkan ngapus Pak. Jazakallah. Baik. Baik, sampai sini aja Pak, cukup biar saya di sini dulu. Bapak, Masya Allah, jazakumullah khair. Semoga memuliakan Pak Suhaidi. Baik. Nanti kita ke Mekah Pak ya, sama-sama tanggal 24 Desember. Dan kita di depan Ka'bah memohon kepada Allah. Dengan insya Allah saudara kita Muhammad Zuhri. Dan kami sampaikan insya Allah dengan juga saudara-saudarinya, saya ingin mengajak keluarganya karena saya dengar ayah ibunya juga sudah meninggal dunia, maka kami gantikan dari ayah ibu itu. Mulanya kami ingin mencoba membantu untuk juga, bukan membantu sebetulnya, hanya Allah titipkan, kemudian kita hadirkan sifat berbagi untuk merenovasi rumah, tapi ternyata Alhamdulillah TNI sudah bergerak, yang lain bergerak, maka saya kira kami alihkan nanti insya Allah mengundang saudara Muhammad Zuhri dengan seluruh saudaranya, ada 4 orang, kita bersama-sama menunaikan umrah insya Allah. Baik. Cukup Pak, sampai di situ dulu. Baik ya? Nah, sekarang kita akan tanyakan pengertian bid'ah menurut syariat. Yuk, 1. Hadis. Kita ambil yang paling sahih saja supaya mudah dipahami. Pertama Al-Bukhari.
Kemudian hadis Muslim. Dua ini saja, nomor hadis 6259, nomor hadis 1718. Asar lebih 2 jam 3 menit. Asar kan 15.13, ya, ini 17.18. Kemudian di hadis Muslim juga, ini yang disebutkan bid'ah langsung, nomor hadis 867. Ya. Fokus. Saya akan mulai dari yang ini dulu. Setelah itu baru nanti saya turunkan ayat-ayatnya. Saya mulai dari sini karena di sini kalimat bid'ah langsung disebutkan. Baru kemudian kita ke sini, ini sama substansi hadisnya, bahkan kalimatnya tidak ada bedanya. Baik, saya mulai dari sini. Ini sering dikutip kalimatnya oleh para khatib, khususnya di hari Jumat. Baik, fa inna asdaqal hadits kitabullah. Sungguh kalimat-kalimat yang paling benar, sifatnya mutlak kebenarannya itu hanya Al-Quran, kitabullah. Maka mustahil ada kerancuan di dalamnya, maka kita tidak boleh meragukannya. Wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan petunjuk terbaik, jika ada yang memberikan petunjuk, maka yang terbaik yang bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misal, ada yang mengajarkan Anda tentang kejujuran, maka pengajaran itu tidak akan pernah mengalahkan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang berbuat jujur. Ada yang mengajarkan misalnya tentang keadilan, maka sifat adil itu tidak ada yang mengalahkan dari sifat keadilan yang pernah diajarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap yang mendapatkan pengajaran dari beliau, Anda mesti praktekkan dan tunjukkan kepada lingkungan bahwa Anda yang terbaik. Makanya sifat umat ketika mengikuti petunjuk Quran, mengamalkan petunjuk Nabi, maka turun pujian dari Quran langsung di Quran surah 3 Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummah. Kalian umat terbaik. Khair itu maksudnya baik dalam segi sifat. Kalau sifat menjadi sikap, berubah jadi ma'ruf. Jujur itu sifat. Ketika Anda bekerja di sogok kemudian Anda menolak, jujur misalnya, itu sikap. Yang pertama khair, yang kedua ma'ruf. Kata Al-Quran, Anda itu dari sifat saja mesti lebih baik dibanding yang lain. Kalau ada orang jujur, Anda mesti lebih jujur. Kalau ada pemimpin yang lain adil, Anda mesti lebih adil. Kalau ada orang sabar, Anda harus lebih sabar. Karena kita punya dua pedoman terbaik untuk mewujudkan itu semua. Ketika Anda bisa menjadi seperti itu, maka dimanapun Anda tinggal akan terangkat harkat, martabat, dan kemajuannya. Karena motivasi Al-Quran selalu menghadirkan lebih baik. Sekarang itu saripatinya diambil oleh bangsa-bangsa di tempat lain, diterapkan oleh mereka. Dan kita buang-buang energi untuk mencelaknya karena nggak ada kerjaan. Yang jadi pertanyaan, tanyakan pada diri kita, kenapa mereka mau mengambilnya, kita tidak menerapkannya. Jepang, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Bahkan hanya dalam urusan permainan, benteng Takeshi kalimat itu keluar. Kau bisa, kau bisa, kau bisa. Ditiru oleh Korea. Nippon bisa ini, kami harus bisa ini. Itu dari sejak TK. Masuk sekolah, lebih baik dari Jepang, lebih baik dari Jepang. Jepang bikin Honda, dia bikin Hyundai. Hyundai itu bahasa Koreanya Hyundai. Bikin. Jepang bikin ini, Korea bikin ini. Jepang ke Piala Dunia, Korea ke Piala Dunia. Masuk, masuk, masuk dan sebagainya. Indonesia, Muslim banyak, harus lebih baik. Jangan bergaul dan bergulat di komentator saja. Kita unggul di komentator, tapi kita harus masuk ke lapangan. Unggul. Ya, Kang banyak itu umpan sedekah, umpan 378. Wah, wah, luar biasa. Tendangan berkelok, tendangan melewati samudra. Waduh, masya Allah. Santri, 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 baby shark, lalalala, macam-macam lah pokoknya. Komentatornya hebat, FIFA aja kalah. Gak bisa menerangkan, tapi kita harus masuk ke dalamnya. Karena bakat kita itu banyak. Bakatnya banyak, lihat bakat pemain bola kita. Kalau sudah di lapangan, wah itu keluar semua. Gaya renang, kupu-kupu, silat keluar dan sebagainya. Bakatnya banyak, tinggal diarahkan aja. Kenapa jadi ke situ ya? Sudahlah, balik sini. Wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Awas, awas. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan hal yang paling buruk adalah merekayasa, mengada-ngadakan sesuatu yang tidak ada petunjuk, dalil, dan atau contoh dari kedua sumber tadi. Lihat. Dan hal terburuk, wasyarrul umuri, hal terburuk dalam syariat itu. Bukan dalam urusan dunia. Nah, kita mulai bahasan kita ya. Jadi kalau dalam urusan dunia, bebas antum, silakan berinovasi. Tidak ada masalah. Mic misalnya, yang tadinya pakai kabel, sekarang tidak menggunakan kabel. Boleh. Ya. Apalagi ini sekarang besar, besok bisa jadi kecil. Ada yang nempel di telinga, ada yang macam-macam. Silahkan. Tidak ada masalah. Sekarang orang presentasi, itu touchscreen sudah nggak bawa handphone lagi. Di beberapa tempat sudah menggunakan lebih canggih lagi. Dia ada yang dilipat.
Ya, dia ada yang seperti film, yang dulu kita konika itu seperti itu, dia lebarkan seperti ini. Ada yang pakai sentuhan saja layarnya nggak nampak, macam-macam. Itu nggak ada masalah urusan dunia. Tapi dalam urusan syariat, kata Nabi, jika ada seseorang mengada-ngadakan sesuatu dalam perkara syariat yang tidak ada dalil, petunjuk, dan atau, kalimat ini mesti muncul, dan atau contohnya. Awas, awas. Saya tuliskan ini pertama, saya garis bawahi. Dan saya katakan dari sekarang, dan tolong jangan dihapus yang ini ya. Semoga Allah kuatkan untuk tidak dihapus yang ini. Lihat, dalil dan atau contoh. Jika seseorang mengada-ngadakan dalam urusan syariat, tidak ditemukan dalilnya dalam Al-Quran, tidak ada petunjuknya di hadis, tidak pernah dicontohkan misalnya, dan atau tidak ada contoh. Kalimat dan atau ini bisa jadi nanti contohnya tidak ada, tapi dalilnya ada. Maka ini punya hukum berbeda. Jangan sembarangan mengatakan kalimat nanti. Baik. Sekarang teruskan. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Awas, wa kullu bid'atin dhalalah. Muncullah kalimat bid'ah. Maka orang-orang yang mengadakan sesuatu dalam syariat, tidak ada dalil, petunjuk, dan atau contoh, maka Nabi menyebut langsung perkara itu, masalah itu dengan kalimat yang singkat, bid'ah. Ini, bid'atun. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap yang bid'ah dalam urusan syariat, itu berpotensi menghadirkan kesesatan. Sesat. Ini poinnya. Paham sampai sini? Halo? Paham? Baik. Jadi kalau kita kemudian ingin pahami apa itu bid'ah dalam pengertian syariat, maka Nabi memberikan definisi. Kata beliau, segala hal yang diada-adakan dalam urusan syariat, ditarik dalam nuansa syariat, padahal tidak ada dalil, tidak ada petunjuk, dan atau contoh sebelumnya. Mengerti sampai sini? Baik. Kalau dipahami, maka lihat konsekuensinya. Pertama, kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang diada-adakan bisa tersesat. Dhalalah itu bisa untuk pribadi, bisa untuk orang lain. Jadi kalau ada orang berkreasi dalam urusan syariat, berinovasi dalam urusan syariat, dia bisa tersesat, orang lain bisa ikutan sesat. Itu yang bahaya. Awas, hati-hati, itu yang sangat berbahaya. Dan yang kedua, setiap amal yang ia kerjakan dari hasil inovasi itu, maka langsung oleh Nabi diberikan penjelasan detil tanpa penafsiran. Hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 6259, hadis Muslim nomor hadis 1718. Perhatikan, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Maka siapa yang berkreasi, berinovasi, menghadirkan sesuatu yang tidak ada kaitan dengan urusan syariat kami, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Raddun bermakna mardud. Ditolak. Ditolak. Baik, tolak sudah, enggak ada hubungan. Tolak, 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 tolak. Pisah. Sesuatu yang ditolak terpisah. Bahkan kalimatnya raddun. Raddun itu kata para ulama hadis itu bermakna mardud. Mardudun. Raddun artinya mardud. Tapi kalau Anda belajar fikih lughah, ada kaidah mengatakan begini. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Kalau satu kalimat bertambah hurufnya, maka ini menunjukkan beda arti dari sebelumnya, mengalami perluasan dan perpanjangan. Ini tertolak, ini juga tertolak. Tapi kenapa kalimat tertolaknya tidak menggunakan mardud atau raddun? Kalau kalimatnya menggunakan mardud, itu artinya cara penolakannya lebih panjang, lebih halus. Jauh, 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 tidak langsung ditolak. Kadang-kadang basa-basi kayak orang melamar tapi tidak disukai. Ya, begitu datang, ini Kang Emil pakar jomblo itu kan, baik, bisa menerangkan teori-teori. Kang, sekarang jomblo dibagi 3, saya sampaikan tadi malam. Jadi ada jomblo syariat, jomblo fisabilillah, dan jomblo sengketa. Ya, itu tambahan kosakata, tapi nanti kita bahas lain waktu lah ya. Nah, ini nyampaikan sana sini, nah, akhirnya terima kasih atas segala kedatangannya, luar biasa bawaannya, tampilannya dan sebagainya. Ya mungkin ini ada nilai kebaikan dari Bapak Ibu yang bawa hadir di sini. Hanya barangkali saya sangat berkeinginan Bapak Ibu menjadi bagian dari keluarga kami. Hanya kemarin itu sudah ada yang datang ke sini, ya. Dan itu kalimat kami sudah mengatakan penerimaan. Bukan kami tidak ingin menerima, tapi sudah keduluan, ya. Jadi mohon dimaafkan saja, mudah-mudahan Allah mungkin disampaikan kemari untuk menemukan inspirasi menjadi jodoh yang terbaik dari anak kami. Intinya ditolak.
Paham? Nah, tapi kalau yang ini, raddun, kalimatnya singkat, padat, cepat. Menunjukkan sesuatu yang berlangsung dengan cepat tanpa basa-basi. Tanpa basa-basi. Raddun. Bapak, ada apa kemari? Mau melamar? Maaf Pak, sebelum datang, saya kasih tahu dulu Pak ya, Bapak sudah tertolak. Sudah. Baik. Paham? Maka kalimatnya menggunakan raddun seakan-akan, sebelum bahkan Anda menghadirkannya, Nabi sudah cepat menolaknya. Saya tidak akui. Ingat, kalimatnya bukan menggunakan mardun, tapi raddun. Raddun, fahuwa raddun. Maka kalau ada yang berinovasi dalam urusan syariat, saya tidak akan basa-basi, kata Nabi. Kamu tertolak. Bahkan ketika dia hadir saat di akhirat nanti, hadisnya sahih. Terlihat seperti orang yang mengikuti Nabi, tapi begitu dekat-dekat kepada Nabi, tiba-tiba Nabi mengusirnya. Dan Nabi tidak pernah mengusir manusia dalam urusan kehidupan di muka bumi. Tanpa syariat yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika di akhirat datang, kamu siapa? Oh begitu dekat, kamu bukan umatku. Pergi. Raddun. Di dunia amalannya tertolak, di akhirat keadaannya terusir. Itulah pelaku bid'ah yang diancam lewat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham sampai sini? Baik. Jadi kalau kita ingin bahas pengertian bid'ah dalam pengertian syariat, ini turunannya. Sekarang pertanyaannya, apa itu syariat? Saya tahan sebentar, izin ya, biar saya saja sebentar. Bid'ah dalam pengertian syariat. Pertanyaannya, apa itu syariat? Baik. Syariat kita bagi secara umum pada dua bagian. Ada terkait dengan akidah. Ada terkait dengan ibadah, fikih. Ibadah. Cuma dua. Syara'a lakum minad din. Kami telah syariatkan kepada kalian minad din. Dari tuntunan agama. Ad-din. Ad-din itu dibagi tiga bagian. Ada kemudian akidah, ada ibadah, ada akhlak. Ada akhlak. Tapi akhlak tidak masuk dalam ranah bid'ah. Ya, bid'ah dimasukkan dalam nilai syariat pada dua aspek. Satu akidah, dua ibadah. Akidah, hal-hal pokok yang terkait dengan keyakinan. Terkait dengan iman. Berapa rukun iman? Berapa? 6. Rukun iman itu ada 6. Baik. Iman pertama pada siapa? Allah. Kedua? Malaikat. 3? Halo? Kitab. Baik, Al-Quran. Keempat? Rasul. Kelima? Hari akhir, yaumul akhir, yaumul qiyamah. Kemudian yang keenam? Al-Qadha wal Qadar. Al-Qadha wal Qadar. Sekarang lihat sini. Ini yang disebut dengan aspek akidah, keimanan secara pokok. Jadi kalau kita disebut urusan syariat, perkara akidah pertama terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang Islam kemudian mengaku Allah Tuhannya, tapi juga mengindikasikan adanya ketuhanan di yang lain, awas hati-hati, mengakui Tuhan yang lain sebagai Tuhan, maka ini menunjukkan keyakinannya bid'ah di situ. Dan bermasalah. Ingat, makanya kita tidak mengenal pluralisme agama. Menghargai keberadaan agama lain itu harus. Ingat, bahkan di kita ada banyak agama. Bahkan Al-Quran menerapkan itu. Lakum dinukum waliyadin. Datang kepada Nabi mengatakan, ya Muhammad kita nggak usah berselisih, kita memang beda. Jangan berperang, gantian aja ibadahnya. Malam ini kami nyembah Tuhan kamu, besok-besok kamu nyembah Tuhan kami. Indah turun langsung satu surah. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan, hei orang-orang kafir. Kafir itu halus sekali. Kang Emil, itu kafir dalam bahasa Arab halus. Bahkan diserap ke bahasa Inggris kafir. Sesuatu yang tertutup. Di kafir itu asalnya orang yang masih menutup diri. Belum mau menerima sesuatu. Makanya dulu Abu Jahal, Abu Lahab gak pada marah. Yang disebut kafir padahal mereka orang Arab. Orang Arab, fasih bahasa Arab, ngerti bahasa Arab disebut kafir, tidak marah. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan, hei orang-orang kafir. Apa? Tidak. Ya. Mereka tenang aja gitu. Kenapa? Karena ngerti bahasanya sangat halus. Mungkin agak aneh, mungkin sekarang kita khususnya belum belajar. Dan kita perhatikan, sampaikan bahasa-bahasa supaya dimengerti. Orang sekarang kan banyak yang aneh. Dulu Abu Jahal, Abu Lahab dan semacamnya itu tidak marah. Abu-abu yang sekarang agak beda. Ya kan? Nah, disebut kafir marah dan seterusnya. Karena belum paham, yang belum paham itu bukan dimarahi, dipahamkan. Itu cara berpikirnya. Nah, tapi poinnya adalah la a'budu ma ta'budun. Kita punya toleransi dalam urusan keberagaman. Kami tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Dan kalian pun wala antum a'abiduna ma'abud. Gak perlu repot menyembah apa yang kami sembah. Ujungnya lakum dinukum waliyadin. Toleransi berlaku sudah begini saja.
kamu silahkan dengan tenang. Tunaikan apa yang kamu yakini. Kami menunaikan dengan tenang apa yang kami yakini. Kalau kita ingin saling berbagi, misalnya berbagi dalam dakwah, informasi sampaikan, tukar pikiran. Bahkan turun ayat, la ikraha fiddin, jangan paksa. Kalau paksa orang beragama, kamu dosa. Paksa orang masuk Islam, kamu dosa. Yang kamu harus lakukan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak orang lain yang belum paham, terangkan dengan hikmah. Dakwahi dengan kelembutan. Tunjukkan keindahan Islam. Itu yang dibolehkan. Tapi kata Quran, itu toleransi paling hebat, itu zero tolerance dalam urusan ibadah. Dan tidak boleh ganggu. Sekarang hari Ahad misalnya. Ada misalnya saudara sebangsa orang Kristen, umat Kristen misalnya ke gereja. Ya, yang dia yakini, gak boleh kita ganggu. Makanya kalau kemarin ada yang ngebom gereja, ngebom macam-macam, saya yakin itu belum kenal Islam dengan baik. Karena mustahil itu bisa terjadi. Saya semalam cerita Kang, di Istiqamah. Itu waktu terjadi bom di Jalan Tamrin, saya sedang di Lampung. Duar kejadian. Langsung ditanya, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya diam, saya jawab singkat, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Ayo. Jadi pendekatannya lain, beda gitu. Ada sesuatu yang salah. Ya, tapi juga jangan dicampur adukan. Karena nanti menjadi bingung dan muncul sifat munafik di situ. Lisannya berkata A, B, C, D, tapi hatinya mengingkari. Makanya tidak ada sebetulnya, tidak ada yang sekarang mengatakan semua agama sama. Ya, caranya berbeda-beda cuma menuju jalan yang sama. Menuju Tuhan yang sama. Itu menunjukkan ada kesalahan berpikir dalam dirinya. Itu yang disebut bid'ah pertama. Ya, pluralitas itu diakui, tapi pluralisme itu tidak. Kita harus mengakui keberadaan keyakinan yang lain, tapi kita harus menetapkan kebenaran dari keyakinan itu yang paling benar yang kita yakini. Paham? Taib. Jadi kalau ada orang mengaku Tuhannya Allah, tapi dia mengatakan, maaf, yang lain juga benar, semua agama sama, ini menunjukkan itu bid'ah. Dan itu bid'ah milenial yang terjadi sekarang. Ya, karena orang jahiliyah saja tidak melakukan itu. Sebodoh-bodohnya orang jahiliyah tidak pernah mengatakan semua agama sama. Maka saya bingung sepintar-pintar orang sekarang bisa mengatakan itu. Ya, kan itu orang pintar yang rata-rata berkata begitu. Makanya Nabi pernah mengatakan dalam riwayat Al-Bukhari, ya, bahkan di hadis Muslim disebutkan, itu di halaman 111, paling kiri di pertengahan. Itu Nabi sampai mengatakan, sayati alaikum, akan datang pada kalian di masa-masa yang akan datang nanti. Bukan sekarang. Awas hati-hati, unasun yatahaddatsuna bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'akum. Akan menyampaikan kalimat-kalimat yang membuat kalian kaget. Jangankan kalian, umat dulu pun kalau mendengar, itu bisa ikutan kaget. Di dalam kasus ini, kalau kalimat sekarang ini, semua agama sama, ya menuju Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Disampaikan pada Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawan, ikutan kaget mereka itu. Ya. Paham ini satu? Malaikat. Sudah. Malaikat sudah jelas, turunannya disebutkan, nama-namanya disebutkan, bahkan di Al-Baqarah 98 ada yang dirinci, ada Jibril, ada Mikail dan turunannya dan seterusnya. Malaikat makhluk berbeda dengan manusia. Ingat, malaikat sempurna, Quran surah 66 ayat 6, paling kiri sebelah atas. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Manusia beda, beda manusia, manusia tidak sempurna. Malaikat selalu benar, manusia bisa benar, bisa salah. Karena itu jangan disatukan antara manusia dengan malaikat. Malaikat tidak pernah kenal salah. Iblis tidak pernah kenal benar. Ingat kalimat itu. Malaikat tidak kenal salah. Iblis tidak kenal benar. Kita itu makhluk yang bukan malaikat, bukan juga iblis. Kita bisa jadi salah, tapi kita bisa cari jalan kembali untuk jadi benar. Makanya kalau ada orang pernah berbuat salah, tapi dia tidak mau kembali benar, tidak mau tobat, ini dia sudah ketinggalan. Sudah ada iblis yang duluan. Tapi kalau ada orang mengatakan dirinya sempurna, itu juga kepedean. Karena yang paling sempurna cuma malaikat. Ini teori ini, kalau dibawa sedikit ke rumah tangga saja, tenang kehidupan kita. Rumah tangga ada masalah, maka pasangan tidak akan mengekspos, bahkan mengeksplor kekurangan-kekurangan pasangannya. Suami salah dikit gak akan digali. Papa kenapa sih begitu, Pak? Kan Papa bisa mengerjakan yang lain. Aduh, mohon maaf, Ma. Papa kan bukan malaikat. Dan Mama bukan setan kan? Nah, selesai. Tapi persoalannya, kadang-kadang ada orang yang mendadak pengen jadi malaikat. Itu poinnya. Bahkan menegaskan dirinya malaikat. Ini yang hebat. Teman-teman sekalian, ini yang fatal. Maka ini yang kemudian menjadi bid'ah terbaru. Dan bid'ah ini nggak ada di zaman Nabi. Jahiliyah juga nggak ada yang jadi malaikat.
Cuma zaman sekarang tiba-tiba ada yang mengatakan, saya malaikat Jibril, minta izin pada gubernur Jakarta mendaratkan Jibril di Monas. Datang, tangkap oleh polisi LE, gitu ya, waktu di Jakarta, mengaku malaikat. Saya malaikatnya, dapat wahyu, wah dari Tuhan. Masya Allah, tangkap polisi. Polisi kita jangankan teroris, malaikat ditangkap tuh. Ya. Bid'ah. Nah. Tayyib, kitab Al-Quran, tulisannya berbahasa Arab, bacaannya berbahasa Arab, mananya hadir, ada dari awal sampai akhir terurut. Tiba-tiba datang orang yang membawa kitab baru. Versi Al-Quran terbaru. Kitabnya baru. Bahkan sepaket nabinya pun baru. Ini jadi masalah. Jadi kalau ada orang-orang dalam urusan akidah mengaku jadi nabi, mengaku jadi rasul dengan kitab yang baru, ini bid'ah. Hati-hati, karena Nabi pernah mengatakan peluang itu bisa terjadi. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelah saya. Kalimat ini bukan sekedar menafikan. Kata ahli hadis, ini menunjukkan prediksi di masa depan akan ada orang ngaku nabi setelah saya. Kalau ada yang mengatakan itu kalimatnya jawab singkat, gak ada nabi setelah saya. Selesai. Tapi sekarang terjadi. Dan ketika terjadi berarti nabi mengatakan yang benar. Tapi masalahnya kita umat tidak merespon dengan benar. Yang jadi persoalan setiap ada yang ngaku nabi baru, ada aja pengikutnya. Itu. Saya diskusikan dengan MUI Jawa Barat, mudah-mudahan nanti banyak waktu untuk diskusi. Itu Jawa Barat paling inovatif menghadirkan nabi baru. Hampir tiap bulan ada nabi baru. Betul. Dulu ada AM pelatih bulu tangkis. Tangkap polisi juga tuh, diinterogasi. Kenapa Anda ngaku nabi? Saya ke Bogor Pak, dapat wahyu. Bayangkan tuh, di Bogor. Orang ke Bogor dapat talas, dia dapat wahyu. Repot tuh. Tangkap, selesai. Dikira tuntas, ini selesai muncul. Ranca ekek. Betul, tukang cukur. Tukang cukur Anda bayangkan. Ngaku nabi. Yang jadi masalah, yang sudah ngaku nabi itu banyak. Musailamah al-Kadzab, ada ini ngaku. Yang jadi problem itu adalah setiap ada yang ngaku, ada umatnya. Ada yang ikut. Selalu penyakit cepat kaget, gampang kagum. Kita itu selalu ada sebagian lah. Ya ada sebagian. Jadi begitu ada sesuatu yang baru, kaget, kagum, ikut. Buka mall baru, numpang kaget, belum kaget. Datang numpang kagum aja, belanja enggak? Nah ini nggak bisa dipakai dalam urusan syariat. Ketika ada seseorang mengaku nabi baru, apapun namanya, nabi saya bukan Muhammad, nabi saya Ahmad, ya kan? Maka pengikutnya ditambah di ujungnya, ya, Ahmadiyah misalnya. Maka itu menunjukkan bahwa ini bid'ah dalam urusan akidah. Tapi nanti cara meresponnya seperti apa itu yang berbeda. Jangan langsung sembarangan aja bid'ah, bakar, bakar, masya Allah. Jangan sembarangan melihat. Kadang-kadang ada orang tuh nggak paham dari lahir sampai dengan dewasa yang dia dapatkan pengetahuannya itu aja. Dia belum tahu yang lain. Makanya pada yang seperti itu ada narasi-narasi dakwah untuk menyampaikan bagaimana kemudian bisa memahamkan dengan baik. Saya kemarin ke satu tempat untuk menyampaikan titipan. Masya Allah ada titipan disampaikan kepada yang kena musibah. Keyakinannya beda non-muslim. Tapi Masya Allah ketika kita sampaikan ada kelembutan dalam jiwanya untuk menerima itu. Lembut, dipegang tangan kita dengan kuat. Bahkan ada yang menangis, ada yang macam-macam. Saya punya keyakinan kalau ada beberapa menit di situ, tidak sedikit yang akan bersyahadat. Cukuplah kadang-kadang dengan akhwak. Itu bisa menyentuh jiwa seseorang untuk menerima risalah Islam. Nanti saya ceritakan di akhir, kalau masih ada waktu, bagaimana seorang Yahudi dari keluarga yang sangat berpengaruh, tiba-tiba masuk Islam, yang dengan tidak pernah mendengar kalimat ayo masuk Islam. Dari seorang Turki yang memberikan banyak inspirasi. Sampai orang Yahudi itu mampu mengislamkan 6 juta orang setelah itu. Saya turunkan ke sini dulu ya. Ini sudah selesai, ini sudah paham. Singkatnya, jika ada bid'ah dalam urusan akidah seperti tadi, kita bisa tepikan. Karena resiko terbesarnya bid'ah ini, semua turunan amalan dari hasil kreasi itu tertolak. Dan kalau sudah ada bid'ah dalam urusan akidah, maka ada bonus dari Allah sebagai tambahan, neraka jahanam. Dalilnya Quran, surah keempat, ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni, berpeluang mengampuni dosa-dosa selain syirik, bid'ah dalam urusan akidah. Maka kalau ada seseorang syirik kemudian dikerjakan, maka mohon maaf, maka muaranya neraka jahanam, tidak keluar darinya kalau dia tidak bertobat selama hidup di dunia ini. Nah, tentang bid'ah akidah ini, itu nanti di antara ulama kita yang pernah menuliskan ini, dia adalah Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, tanggal 31 Januari tahun 1926.
Beliau mengarang 19 kitab. Di antara kitabnya ini ada kitab yang kedua namanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di halaman ke-9 paling kiri sebelah atas sampai dengan halaman ke-15 beliau menjelaskan tentang bid'ah dalam urusan akidah khususnya yang muncul di tanah Jawa pada tahun 1333 Hijriah. 1333. Sekarang 1439. Berarti berapa tahun lewat? 106 tahun yang lalu. Di 106 tahun yang lalu, kata beliau di Jawa itu sudah tersebar aliran-aliran bid'ah. Aliran yang berpotensi menyesatkan dalam urusan akidah. Ya di antaranya, misalnya halaman 10 paling kanan di sebelah bawah. Wa minhum rafidhiyun yasubbuna sayyidana Abu Bakr wa Umar radhiyallahu taala anhuma wa yubalighuna hawa sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Di antara mereka ada Rafidah. Entah kenapa tiba-tiba datang ke wilayah Jawa. Dan pekerjaannya selalu mencela sahabat-sahabat Nabi khususnya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum. Pola ibadahnya bahkan yang berbeda. Bahkan mengkultuskan, ada yang alirannya bahkan sektenya mengkultuskan sahabat Ali lebih melebihi nilai kemanusiaannya bahkan melebihi Nabi SAW. Maka kata beliau ini sesuatu yang menyimpang. Beliau sendiri yang tuliskan. Sesuatu yang menyimpang. Diingatkan kita untuk menghindari itu semua sekaligus mendakwahinya dengan cara-cara terbaik. Paham? Wah, halaman 11-nya wa minhumul abahiyun. Ada orang-orang alihan abahiyun, semalam saya sampaikan. Abahiyun itu orang-orang yang kelihatannya seperti ahli zikir. Ahli zikir. Wa hum yadhkuruna Allah Subhanahu wa taala, mereka banyak berzikir kepada Allah, kelihatannya begitu, wasafa qalbuhu, sampai merasa hatinya bersih. Bersih bening, cuman kesimpulannya konslet. Salah. Karena sudah bersih bening dekat dengan Allah, yang dekat itu kalau berlaku salah enggak akan dihukum, kalau meninggalkan perintah pun tidak akan pernah kemudian dicela. Maka mereka berkesimpulan ya la yantabiqu alaihimul amru wan nahyu, sudah tidak berlaku lagi perintah dan larangan. Jadi kalau sudah enggak salat pun enggak apa-apa, namanya dekat dengan Allah. Antum masih latihan. Ini udah dekat dengan Allah, dekat dengan Allah. Jadi enggak salat enggak ada masalah. Ya tidak puasa enggak ada masalah. Kalau Anda menemukan yang seperti itu, kata beliau itu menyesatkan. Itu aliran sesat. Walaupun tampilannya barangkali seperti dekat dengan nilai syariat. Ya pakai jubah, ya pakai misalnya sorban, pakai macam-macam dan seterusnya, duduk, ya kemudian berzikir, datang antum, nanya konsultasi, masuk zuhur, adzan, belum bergerak sholat, waktu qomat belum, dekat-dekat asar belum sholat, Anda tanya, Pak Kiai kenapa belum sholat, tiba-tiba jawabannya mencengangkan, ada ini baru belajar, kalau bapak jasadnya di sini, rohnya sedang sholat. Nah, yang seperti itu dihindari, ya. Karena namanya sudah banyak sekarang, namanya sudah banyak, itu tinggalkan. Bahkan ada yang beliau sebut dengan kalimat ashafatul, ya kalimatnya mohon maaf ya, itu sangat dalam sekali, ya sangat dalam sekali. Bahkan aliran yang paling dangkal dan paling luar biasa jeleknya. Siapa itu? Yaitu jika ada kesimpulan sudah merasakan diri sebagai Tuhan. Manunggaling kaulah Gusti. Anda siapa? Allah. Allah sedang apa? Makan. Seakan-akan Tuhan menyatu dengan dirinya. Disebutkan tanasuh. Datang pada dirinya. Itu disebutkan oleh beliau. Dan dipersingkat. Ini hati-hati dengan aliran semuanya ini. Ini bid'ah. Paham? Kalau sudah paham yang pertama ini. Saya agak cepat sedikit. Sehingga sampai kita pada waktu yang mudah-mudahan bisa efektif. Adalah yang kedua. Ini yang pertama. Umumnya orang sepakat. Hampir tidak ada benih-benih yang bisa memecah kita. Dalam urusan akidah. Ini sepakat. Tapi yang jadi problem sekarang, bid'ah itu ketika dipahami dalam urusan fikih. Ini yang jadi masalah. Dan hebatnya, kurangnya pemahaman tentang bid'ah, itu bisa memecah ukhuwah. Saya nggak mau ke masjid sana, kenapa? Masjid bid'ah. Tuh, masjidnya yang bid'ah. Sejak kapan masjid jadi bid'ah? Sekarang ada ojek syariah, ada ojek bid'ah. Cek, tukang bangunan syariah, tukang bangunan bid'ah. Seperti apa gambarannya? Nah ini yang coba kita turunkan dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk menjabarkannya. Baik, boleh saya hapus dulu? Masya Allah, jazakallah khair. Ya. Beliau luar biasa. Kita punya dua kalimat, kalau boleh saya hapus, sebetulnya saya yang hapus. Kalau boleh dihapus, orang lain yang menghapus. Tapi ini beliau beda, melayani masyarakat. Ya, itu kan motonya. Tidak cukup dengan amin, Pak. Hapus dulu aja ya. Baik. Jazakallah khair. Semoga Allah muliakan antum, Masya Allah. Jazakallah khair. Ini bagian terakhir dari uraian kita pelan-pelan. Ya, cukup dulu, Pak. Terima kasih dan jazakallah. Tahan. Bid'ah dalam urusan fikih.
Tadi saya tuh memohon betul supaya yang ini tidak terhapus ya. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Untuk khair insyaallah. Baik. Cuma di sini saya ada kesempatan, kalau di markas nggak ada kesempatan lagi. Alhamdulillah. Saya dulu pernah juga dengan salah seorang komandan, kita ke Mekah, ya Masya Allah umrah, tanya. Itu luar biasa tuh, feelingnya macam-macam, hebat lah ya. Jadi jangan ada persepsi bahwa semua polisi itu misalnya tidak banyak yang soleh-soleh. Demi Allah saya katakan banyak. Kami kalau ke Mabes ngisi itu yang adzan, itu yang bintang-bintang tuh kadang adzan, jenderal. Kita ke Polda juga Masya Allah, bahkan yang adzan, yang ngaji, yang macam-macam itu banyak yang soleh. Ya ada yang pernah ikut dengan umrah dengan kami, jalan lewat ke Ka'bah Masya Allah. Begitu mau ke maktab, ke hotel, ya lihat Ustaz, kenapa di sini ada burung gereja ya? Burung gereja. Oh dan itu mu'alaf. Ya. Kadang-kadang tidak butuh banyak dalil ya untuk diskusi. Ada fikih, ada 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Baik. Kapan sesuatu disebut bid'ah dalam syariat pada urusan fikih? Baik, kita lihat ada 4 teori. Jika 4 bagian ini masih terpenuhi, maka ini tidak termasuk dalam kategori bid'ah. Jika keluar dari 4 ini, maka itu besar kemungkinan terjebak dalam urusan bid'ah. Awas hati-hati. Dan dari 4 ini nanti akan muncul kaidah-kaidah. Kaidah ini nanti muncul dalam urusan fikih. Kaidah itu 1. Kalau banyak kaidahnya jadi qawaid, maka muncul istilah qawaid fikih. Qawaid ini didasarkan pada dasar-dasar, dasarnya dalil. Dasar bahasa Arab aslun. Kalau dalilnya banyak disebut usulun. Kalau dasar ini terkait dengan fikih, maka berubah nama jadi usul fikih. Usul fikih. Fikih ini produk hukum, mesti punya dasar. Dasarnya usul fikih. Dasar ini melahirkan kaidah disebut kaidah fikih. Maka muncul qawaid fiqhiyah, usul fikih. Jadi kalau Anda ingin memberikan penilaian dalam urusan fikih, jangan sembarangan bicara fikih kalau tidak paham usul fikih dan qawaid fikih. Itu bisa keliru. Nanti saya tunjukkan pada Anda yang paling berbahaya. Sudah nggak paham masalah fikih, nggak ngerti usul fikih dan fikih, atau kaidah fikih, bikin kaidah sendiri. Itu yang berbahaya. Yuk kita lihat 4 hal ini. 1. Kapan sesuatu disebut bukan bid'ah, masuk ranah fikih, bukan bid'ah. Pertama, ada dalil, ada contoh. Please contoh. Lihat sini. Jika dalil ada atau petunjuk dan contohnya. Dan atau contohnya. Ini kaidah pertama tadi. Masukkan ini ke 4 bagian ini. Jika dalam tuntunan fikih ada dalilnya, ada contohnya, maka itu bukan bid'ah. Sederhananya begini. Kalau tadi keyakinan, itu akidah. Sekarang masuk bagian yang kedua, syariat fikih. Fikih itu urusannya ibadah. Contoh ibadah pertama dalam syariat kita, sholat. Sholat. Ya. Makanya setelah kalimat iman, akidah, ada syariat fikih. Setelah kalimat iman pertama di Quran, itu ibadah, syariat, sholat. Dalilnya Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minun. Iman, yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholat. Sholat masuk dalam ranah fikih. Sholat itu dalilnya ada, contohnya ada. Jelas. Maka mustahil disebut dengan bid'ah. Makanya kalau sudah ada dalil, ada contoh, Anda tidak boleh keluar dari dalil dan contoh itu. Saking jelasnya contohnya, sampai Nabi mengatakan di Al-Bukhari nomor hadis 651, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian persis seperti melihat saya salat. Karena dalilnya ada, contohnya ada. Paham? Maka ketika Anda keluar dari contoh ini, dari dalil ini menunjukkan ada sesuatu yang keliru. Itu yang disebut dengan bid'ah. Contoh, Nabi mencontohkan sholat pakai bahasa Arab. Bahasa Arab kan? Baik. Tidak pernah kemudian sahabat. Bahkan sahabat ada yang berdakwah sampai ke terus keluar. Ada yang ke Yaman, ada yang kemudian ke Afrika Utara, Amr bin As tuh, ya, dari Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair sampai ke Syam di ujungnya. Baik. Sampai kemudian terusan generasi setelahnya ada yang ke Spanyol, Andalusia. Apa Anda kira di Spanyol bahasanya bahasa Arab? Bukan. Bahasa Spanyol. Tapi ketika sholat pakai bahasa Arab. Silakan cek. Ke Afrika sholat pakai bahasa Arab. Sejak zaman Nabi dan seterusnya. Sholat tidak berubah. Karena contohnya jelas, dalilnya jelas. Allahu Akbar. Jelas. Paham? Jadi kalau kemudian ada yang kreatif mengubah itu semua dengan bahasa yang lain. Maka dia keluar dari ini. Itu bid'ah. Bahaya dan tidak akan nyaman kedengarannya. Tidak akan nyaman.
Jadi ada bahasa dalam ibadah, bahkan ada kalimat-kalimat yang harus disampaikan seperti itu. Ya seperti sholat, Allahu Akbar, nggak boleh berkreasi. Orang Jawa Barat mengatakan, Allah nu agung, Allah nu agung, Allah nu agung. Ya, orang Betawi mengatakan, Tuhan gua gede. Ya, semua, tidak ada maknanya. Ya, sama ada kalimat seperti azan. Azan pun nggak boleh dirubah. Di Turki ada azan pakai bahasa Turki. Yang lain ada. Tidak ada getaran pada jiwa. Karena kalimat itu tidak bisa dirubah. Nggak bisa. Ada yang bisa diterjemahkan. Tapi nggak bisa kalimatnya dirubah juga. Seperti nama-nama surat dalam Quran. Jadi kalau Anda bacakan terjemahannya nggak akan enak rasanya. Lagi baca apa? Surat semut. Oh, situ apa? Lebah. Nggak enak. Bedakan An-Nahl. An-Naml. Lain. Ya. Ngapain? Murojaah. Surat apa? Sapi. Oh. Rasanya nggak enak. Al-Baqarah enak. Tapi begitu Anda sebutkan terjemahannya nggak akan nyaman. Ada hal tertentu yang memang ukurannya mesti seperti itu. Nggak bisa diterjemahkan. Paham ya? Nah, ini pertama. Dalil jelas, contoh jelas. Maka Anda pelajari. Jangan-jangan sholatnya tidak pernah tahu dalilnya. Contohnya pun tidak maksimal. 2. Ada dalilnya. Ada contohnya. Tapi sementara. Sementara dicontohkan oleh Nabi. Dalilnya masih ada. Contohnya sementara. Ada yang menduga Nabi tidak melakukannya lagi. Ada yang menduga Nabi pernah mengerjakannya kembali. Contoh paling gampang, kunut. Dalam sholat subuh. Dalilnya ada. Semua sepakat bahwa dalilnya ada. Cuman dalam memahami dalil itu yang berbeda-beda. Silakan cek 4 mazhab sepakat dalilnya ada tentang kunut. Ada. Bahkan bacaannya ada. Allahumma hdina fiman hadait, ya, wa afina fiman afait, ada. Cuma ulama berbeda pendapat memahaminya. Bagaimana cara menerapkan dalil itu? 3 menyepakati boleh digunakan. Yang 2 sepakat dalam sholat subuh pakai. Karena dari hadis riwayat Ibnu Umar Nabi pernah meneruskannya. Maka Imam Asy-Syafi'i memilih kemudian kunut jahar ba'da ruku. Imam Malik memilih kemudian kunut. Kunutnya kapan? Silent. Sebelum ruku. Imam Ahmad memilih kunut dalam nazilah saja. Nazilah. Jika ada peristiwa penting yang butuh doa. Imam Abu Hanifah memilih tidak kunut subuh. Tidak sama sekali dikerjakan. Karena melihat bahwa peristiwa kunut itu menunjukkan kesan bahwa tidak ada syariat kunut sebelumnya. Karena asalnya Nabi kedatangan utusan dari Bi'ar Ma'unah, distrik Bi'ar Ma'unah. Mengatakan kami semua masuk Islam. Tolong kirimkan kami pengajar. Untuk mengajarkan masyarakat. Dikirim 70 penghafal Quran. Ternyata pada saat itu, Nabi kemudian setelah itu menunaikan sholat. Banyak riwayat sholatnya apa? Ada yang mengatakan subuh, ada yang mengatakan maghrib. Tiba-tiba datang malaikat menyampaikan, Muhammad mereka mengelabui engkau. Semua sahabat itu mereka siksa dan eksekusi di Bir Maunah. Maka saat itulah Nabi mengatakan, keluar doa, Allahumma al'an kadza, Allahumma adzibhum. Ya Allah tolong hukum si A, hukum si B, dan seterusnya dan sebagainya. Tapi turunlah kemudian Quran surah ketiga ayat 128. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim wa yu'adzibahum fa innahum zalimun. Muhammad jangan cepat marah. Ini masih awal di serah dakwah. Kalau dari awal-awal sudah minta mengazab, menghukum dan sebagainya, maka umatmu tidak akan ada yang bertahan nantinya. Ini ujian. Maka Allah katakan yang berhak menghukum, memberi hidayah hanya aku. Berikan isyarat untuk memberikan yang baik-baik. Di awal risalah. Nabi dilatih oleh Allah untuk bersabar. Mudah bagi Allah menginfokan Muhammad SAW. Jangan biarkan mereka pergi, engkau sedang ditipu. Seperti Nabi diberikan wahyu saat Abdullah bin Ubay bin Salul ingin mengelabui Nabi. Tapi kenapa itu semua tidak terjadi? Karena Allah berkehendak memberikan pelajaran terbesar untuk di masa yang akan datang. Penghafal Quran, sudah hafal Quran, amalnya banyak. Ajalnya tidak akan berubah. Dalam cara apapun meninggal juga. Kita tidak bisa memilih. Maka ketika meninggal, sudah sempurna amalannya. Yang belum jelas kalian yang hidup. Maka dari situ ketika ada pelajaran itu Nabi merubah doanya menjadi Allahumma hdina fiman hadai wa afina fiman afait. Diajarkan kepada Al-Hasan dengan Ibnu Umar. Setelah itu apa yang terjadi? Kata Al-Hasan dan Ibnu Umar, Nabi kadang mempraktikkan. Kata Anas, Nabi tidak pernah mempraktikkan. Maka ulama terbagi pada 3 bagian tadi. Ya, Abu Hanifah menyimpulkan karena sebelumnya tidak ada doa itu, kemudian setelah kejadian juga Nabi tidak membaca lagi, maka saya memilih untuk tidak kunut. Imam Syafi'i mengatakan, ketika Nabi kemudian mengajarkan doanya dan dipraktekkan kemudian oleh sahabat, walaupun ada yang tidak mempraktekannya, berarti kalau mempraktekkan masih boleh. Dan Nabi tidak melarangnya. Kalau itu salah, Nabi akan larang, tapi tidak dilarang oleh Nabi. Bahkan kata Ibnu Umar, sesekali Nabi mempraktekkan itu semua. Prinsip dalam mazhab Asy-Syafi'i, sepanjang ada pahala lebih banyak, lebih baik diambil daripada tidak sama sekali. Saya kunut, begitu kunut ada pahalanya, daripada enggak mendingan saya baca. Imam Malik memilih sir bacaannya. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal menengahi itu semua.
Nabi itu kan sebelumnya tidak kunut. Ada kejadian baru kunut. Setelah itu riwayat tidak menyebutkan lagi. Walaupun ada yang menyebutkan seketika, sesekali. Maka saya memilih sesuai dengan riwayatnya. Kalau ada kejadian yang butuh doa, baru saya kunut di situ. Tapi semua sepakat menetapkan bahwa dalil tentang itu ada semua. Dalilnya ada, contohnya ada, bersifat sementara. Maka dari itu 4 ulama besar ini, imam salaf, ulama besar, hafal Quran, ahli fiqih, hafal banyak hadis. Mereka sepakat tentang dalil kunut dan mereka berbeda tentang pengamalannya, tapi tidak pernah membid'ahkan satu dengan yang lainnya. Jadi kalau masih ada dalil, contoh walaupun sementara, itu artinya masih boleh dikerjakan dan tidak boleh kita menyebutkan bid'ah. Siapa yang mau menyebut Imam Syafi'i bid'ah? Ayo angkat tangan. Saya pulang. Mungkin lebih baik Anda dibanding beliau. Siapa yang mau menyebut Imam Malik bid'ah? Imam ahli Madinah. Ahli Madinah. Fatwanya didengar dan sebagainya. Imam-imam mulia. Maka keterlaluan kalau saya katakan, kalau ada orang sekarang mengatakan kunut bid'ah. Ya, bid'ah. Jangan sholat di belakang orang kunut. Terus bagaimana kalau saya sudah ada di masjid, imamnya kunut? Kamu jangan jawab, diam saja. Masya Allah, saya katakan tadi malam, yang seperti itu melanggar banyak hal sekaligus. Melanggar banyak hal. Pertama, tidak konsisten dengan teorinya. Katanya bid'ah itu sesat. Bagaimana bisa sholat di belakang orang sesat? Kok bisa sesat ditoleransi? Oh, yang sesat itu cuma kunut ya, jadi pas saat kunut jangan ikuti. Allahumma hdina fiman hadait, bid'ah. Wa afina fiman afait, bid'ah. Tidak. Yang kedua, dia melanggar ketentuan kalimat Nabi, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau imam ruku, Anda ruku. Imam sujud, Anda sujud. Nggak ada ceritanya, imam sujud, Anda ruku. Jadi kalau imam kunut, Anda ikut kunut. Mengaminkan, kunutnya mau mengaminkan. Masalah angkat tangan atau tidak pilihan Anda. Allahumma hdina fiman hadait, amin. Begini boleh. Allahumma hdina fiman hadait, amin. Tidak ada masalah. Itu nggak ada masalah. Amin, amin, selesai. Nah, jadi kalau imamnya kunut, Anda ikut mengaminkan. Kalau imam tidak kunut, Anda pun nggak usah kunut. Betul. Imam sudah sujud. Allahumma hdina fiman hadait. Aja udah. Dan yang paling unik kadang-kadang imam sudah salam, dia sujud sahwi. Gak usah. Saya tuh bingung, saya pernah tugas di Mekah. Kalau di Mekah semua kompak. Yang kunut, yang gak kunut, itu tidak pernah menyalahi imam. Tidak pernah kok. Ya begitu, Allahu Akbar subuh, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar sujud, gak ada. Dan gak ada istilah yang lain, ormas gak dibawa-bawa dan sebagainya. Bisa ngikut, kenapa saat pulang ke Indonesia ramai lagi? Cek. Nah, 3. Saya agak cepat ya, mohon izin. Kita sampai jam berapa hari ini? Oh, silahkan bebas ya. Yang pasti saya sudah ikat Pak Gubernur di sini. Jadi insya Allah nggak kemana-mana ya. 3, agak cepat. Ada dalilnya. Dalil ada, tapi tidak ada contoh. Ini yang sering salah paham. Dalil ada, contoh tidak ada. Bid'ah bukan? Yang bilang bid'ah angkat tangan. Allahu a'lam. Baik. Bukan Allahu a'lam, ada ya, ada artinya. Ada artinya. Lihat sini. Karena ini sekarang sering muncul istilah, kalau tidak ada contoh itu bid'ah. Enggak ada contoh itu bid'ah. Padahal banyak dalil yang Nabi belum tentu mencontohkannya. Kenapa Nabi tidak mencontohkan langsung? Karena boleh jadi hal yang dimaksudkan teman-teman sekalian tidak sama, tidak cocok antara apa yang Nabi kemudian rasakan dengan yang umat akan jalani. Seleranya bisa beda, bisa lain. Contoh, dob, daging dob yang mirip dengan biawak penampakannya. Ya. Tapi dob, beda antara biawak dengan dob, ini lain. Di padang pasir. Khalid bin Walid itu tiba-tiba dengan Nabi berjalan dalam satu ekspedisi militer. Kemudian setelah itu beliau menombak dob. Ditombak, dibakar, dihidangkan pada Nabi. Begitu dihidangkan, Nabi tidak makan. Diam aja. Nah, Khalid sangat pintar sekali. Beliau ingin memastikan hukum ini. Apakah ini memang dilarang atau tidak? Maka beliau ngambil dimakan, ternyata Nabi diamkan. Nah, dalam hukum usul fiqih ada yang disebut dengan takrir. Takrir itu ketetapan Nabi pada sesuatu yang tidak beliau melarang, tidak juga mengiyakan. Ini menandakan itu boleh dilakukan. Sebab kalau dilarang, itu seketika Nabi akan katakan jangan makan, itu haram. Tapi ketika Nabi diamkan makan di hadapan Nabi, dibenarkan oleh Nabi, sekalipun Nabi tidak makan untuk mencontohkannya. Kata para ulama hadis, kalau itu memang boleh, kenapa Nabi nggak makan? Persoalannya Nabi nggak selera makan dob. Kalau ada kambing, kenapa makan dob?
Kalau ada ayam, kenapa makan dhab? Terus kenapa Khalid makan? Persoalannya Khalid itu jenderal perang. Lebih banyak di lapangan dibandingkan dengan di tempat-tempat masyarakat. Kalau suasana perang, itu jarang menemukan kambing guling. Kambing guling, kambing bakar, kambing terlentang, nggak ada. Repot menemukannya. Kalau tidak tahu mana yang mau dimakan, mana yang tidak, bisa kelaparan. Dan ini nanti petunjuk bisa digunakan oleh pasukan-pasukan kita di masa yang akan datang. Tentara Muslim, pasukan khas kita. Misalnya ada Kopassusnya, ada Paskasnya, ada Denjakannya, macam-macam keluar. Gerilya, perang gerilya. Dan kalau tidak tahu hukum seperti itu, bingung nanti. Mau makan, takut haram. Mau makan, takut haram. Kata musuhnya, gak usah ditembak, ntar mati sendiri, lapar. Repot. Nah, jadi tidak setiap yang tidak dicontohkan itu bid'ah, tidak. Kalau ada dalil, itu masih boleh. Masih boleh. Nah, yang keempat, contoh sudah tidak ada. Dalilnya samar. Dalilnya samar. Contoh sudah nggak ada sama sekali. Dalilnya samar, nggak kelihatan langsung ada. Bukan tidak ada, tapi harus mencari dulu berliku baru ketemu. Oh, ini maksudnya. Bahkan harus menemukan cara untuk mencari dalil itu. Pencariannya bisa menganalogikan apa yang disebut dengan kias namanya. Dianalogikan dengan dalil yang sudah ada untuk menemukan hukum yang belum ada. Contoh, sering saya sampaikan. Kang Emil zakat pakai apa? Zakat pakai apa? Kalau zakat, kalau misalnya zakat fitri kemarin Ramadan pakai apa? Pakai uang dan beras. Pakai beras ya, pakai uang. Baik. Pernah Nabi zakat pakai beras? Enggak ada. Bid'ah. Dalil tidak ada, contoh tidak ada. Nah, gimana solusinya itu? Dulu nggak pernah ditemukan. Kalau nggak percaya silakan cari di kitab hadis. Hadis paling palsu pun cari silakan. Anda sampai kiamat kurang 2 hari nggak akan pernah menemukan. Ada Nabi zakat pakai beras, mustahil. Nabi itu cuma 2, kalau tidak pakai kurma, gandum. Sekarang pertanyaannya kalau saya zakat pakai beras, bid'ah atau tidak? Dalil tidak ada. Contohnya juga tak ada. Nah, ini kan? Terus kumaha? Lihat kan? Kayak Persib bingung, eleh deui. Kayak kumaha tuh? Aduh. Persib boga aing tapi eleh gitu. Sudahlah, balik lagi ke sini. Lihat sini. Sudah. Maka ini gimana tidak solutif? Maka kemudian masa mulai meluas. Islam mulai turunkan pembukanya di Arab untuk memberikan contoh dan syiar dakwah pada dunia. Sampaikan. Ya, semua menyebar. Cuman tempatnya turun di situ risalahnya untuk sebuah. Dan jangan katakan Islam Arab, Islam macam tidak. Sudah, turunnya di Arab untuk memberikan satu gambaran untuk menyeluruh keseluruhan. Nah, tiba-tiba ketika Islam meluas, masuk ke wilayah-wilayah yang makanannya tidak sama dengan makanan orang Arab pada saat itu. Maka Muawiyah pun ditanya, bagaimana ini solusinya? Maka kata beliau cerdas sekali, hadza irqan. Kurma itu jangan dilihat kurmanya, jangan dilihat gandumnya, tapi dilihat itu makanan pokok bagi orang Arab. Bukan cuma zaman Nabi, bukan hanya zaman Nabi, sekarang pun masih makan itu. Karena kurma itu, gandum itu makanan pokok. Maka yang dilihat jangan kurmanya, yang dilihat sama-sama makanan pokoknya. Jadi kalau di satu tempat makanan pokoknya bukan gandum, bukan kurma, maka boleh dia digunakan sebagai bagian dari zakat. Kang Emil apa makanan pokoknya? Oh, saya mah nasi. Tuh. Ya. Nasi. Karena beras itu makanan pokok bagi hewan yang bertembolok. Ayam, bebek itu beras ya. Nah, kita nasi. Cuma memang bahan nasi dari beras. Nah, ini. Dia. Baik. Sudah. Kang Emil puntenlah mumpung belum dilantik. Kalau sudah susah lagi saya begitu. Ya. Dia tuh udah sering kali ingin ketemu nih dulu dan sebagainya. Alhamdulillah ini Allah berikan kesempatannya. Kita doakan terus, mudah-mudahan istiqomah. Ya. Istiqomah sudah punya, namanya si cinta. Istiqomah yang belum ada, ya. Sudah mudahan mendekatkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling abadi. Dah sini beras.
Karena ini beras sama-sama makanan pokok, maka bolehlah kemudian ulama sepakat zakat menggunakan beras. Metode ini disebut dengan qiyas, ini bagian dari dalil. Dalil langsung tidak ada, contoh langsung tidak ada. Maka tidak setiap yang tidak ada contoh, jangan dulu disebut bid'ah. Setiap belum ketemu dalil, jangan disimpulkan bid'ah. Mungkin Anda yang kurang dalam mendalaminya. Cari. Kalau tidak ada kiasnya, berarti sudah. Jangan dikias-kiaskan. Sudah, ya. Jangan dikias-kiaskan. Kalau memang sudah kita ketemu, tidak ada. Sudah. Saya kiasnya seperti ini tuh, kayak megang pedang. Ya, misalkan megang pedang, pakai kanan dulu, begini sarungkan. So, itu bukan kias. Kias itu harus sama. Ya, awas hati-hati. Al-qiyasu ma'al fariq batil. Mengiaskan sesuatu, menganalogikan sesuatu yang tidak sama, itu hukumnya batil, tertolak di sini. Analogi yang tidak sepadan kanan dengan kiri, itu beda. Seperti semalam, Ustadz dianalogikan dengan pencuri, itu tidak sama, batil. Ustadz dianalogikan dengan manusia, dengan hewan, itu tidak sama, batil. Paham? Nah, kalau 4 ini ada, maka itu masih masuk dalam tatanan yang dikategorikan boleh ditunaikan dalam syariat. Keluar dari sini semua, itu yang disebut dengan bid'ah. Paham sampai sini? Nah, jadi tidak perlu membuat kaidah-kaidah baru, kaidah sudah ada. Nah, ini kadang-kadang untuk mempertahankan amalannya, supaya jamaah tetap di situ dan tidak pindah kepada yang lain, atau bahkan mendapatkan pengetahuan pindah sih enggak sebetulnya. Cuman kadang-kadang pengen belajar, ditahan-tahan, bikin kaidah baru. Misal, kalau itu memang baik, dari dulu sudah dicontohkan. Pernah dengar kalimat itu? Itu kalau baik sudah dicontohkan dari dulu, sudah ada contohnya begini. Itu kaidah-kaidah jahiliyah. Tidak ada di fikih. Buka Quran surah ke-46 ayat 11. Lau kana khaira. Awas, awas. Wa qala alladhina kafaru alladhina amanu lau kana khaira la sabaquna ma sabaquna ilaihi. Awas hati-hati. Kalaulah apa yang kamu bawa Muhammad itu baik, orang jahiliyah itu didakwai oleh Nabi. Kata mereka, kalau yang kamu sampaikan baik, orang tua kami sudah duluan mempraktekkan itu. Sudah ada orang-orang kami yang duluan daripada kamu. Jadi enggak usah dakwahi kami. Kalimat itu dipakai sekarang, dimunculkan dengan kalimat-kalimat. Kalau baik, sudah ada orang tua kami mendahului itu. Sudah ada generasi dulu menyampaikan itu. Padahal ada nanti dalam kehidupan itu terkait hal-hal yang bersifat muamalah. Bahkan ada yang masuk nanti dalam ranah ibadah yang tidak terjadi situasinya di masa dulu sehingga orang dulu tidak mampu mengerjakan itu. Bukan karena tidak bisa, karena situasinya tidak menghadirkan alasan untuk mengerjakan itu. Bukan orang dulu nggak bisa zakat pakai beras. Tapi kalau mau beras harus ke Nusantara dulu. Datang pakai kapal macam-macam. Sekarang enak ada pesawat. Orang dulu aja berapa puluh tahun ke belakang haji pakai kapal. Datang pulang 6 bulan udah lupa orang tuh. Ya, datang baru kemudian. Sekarang enak berapa jam bolak-balik. Nah, dulu tuh seperti itu gambarannya. Jadi jangan disimpulkan kalau ada sesuatu yang terlihat baru, jangan langsung disimpulkan. Bid'ah, tidak. Cek dulu, rahmakallah. Ini kenapa begini? Apa turunannya? Kalau enggak ada 4 ini, ini bid'ah. Dan dakwahi dengan cara yang lembut. Dengan cara yang baik. Supaya dia kembali pada nilai-nilai kebaikan. Jelas? Baik, maka ini yang kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan ini semua kita pahami dengan baik. Dan lawan dari bid'ah itu sunnah. Itu sunnah. Apa itu sunnah? Seperti apa sunnah? Bagaimana menerapkan sunnah dalam keseharian? Itu akan menjadi pembahasan dalam pertemuan yang berikutnya. Dalam jumpa kita yang akan datang. Jelas uraiannya? Paham insya Allah? Baik, kalau jelas dan paham, siap mengamalkan isinya? Siap mengamalkan isi Quran? Tes. Quran surah kelima Al-Ma'idah ayat 100 sampai 101. Ini hanya bagi yang beriman saja. Kalau tidak merasa beriman, ayat ini bukan untuk Anda. Ya. Tapi kalau Anda beriman, Anda wajib mengamalkannya. Siap? Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Hei orang-orang yang mengaku dirinya beriman, jika uraian sudah jelas disampaikan, jangan banyak ditanyakan. Khawatir banyaknya pertanyaan itu menjadikan yang jelas semakin tidak jelas nantinya. Baik, paham insyaallah? Jelas? Ada pertanyaan? Alhamdulillah. Gampang Kang Emil. Enak ceramah di sini mah ya. Ahli Quran, ahli sunnah. Kasih dalil sedikit selesai materi. Sudah, sekarang kita sedikit. Alhamdulillah kawan-kawan, itulah tadi penjelasan yang sangat mudah difahami yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, dan umat seluruh alam. Simpelnya, kita tidak tersesat, kita tidak mengikuti ajaran Salafi Wahhabi. Terima kasih bagi kawan-kawan yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.